Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini saya akan memberikan materi mata kuliah farmakologi dan toksikologi, yaitu pertemuan terakhir. Tapi sebelumnya nanti saya kasih pengantar dulu ya, terkait dengan uji praklinik dan juga uji klinik. Nah, nanti kalian juga akan mempresentasikan tugas yang saya berikan, yaitu mencari artikel terkait dengan uji praklinik, baik efektivitasnya maupun toksisitas, yaitu terkait keamanannya, dan juga uji klinis yang kemarin artikelnya sudah saya share dan kalian untuk pembagian kelompoknya dibagi sendiri. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya di pertemuan yang pertama ya, di RPS untuk penilaian yaitu untuk UTS sebesar 10%. Nah, untuk ujian akhir semester sebesar 40%. Kemudian nanti ada presentasi, diskusi, partisipasi saat kalian tanya jawab ya, mempresentasikan tugas kalian. Nah, itu sebesar 30%. Nah, kemudian tugas-tugas di sini nanti ada nilai seperti post-test yaitu kuisis. Nah, itu masuk di tugas ya. Nah, itu nanti 20%. Nah, itu untuk yang individu. Tadi kalau yang kelompok kan kalian berdiskusi dan lain-lain. Nah, itu masuk penilaian juga. Oke, saya share dulu untuk materi saya hari ini. Nah, sebelumnya saya juga sudah menyampaikan, yaitu terkait dengan uji toksisitas ya. Ini nanti saya akan review sedikit. Nah, di sini untuk perkembangan suatu obat, entah itu obat yang dari bahan alam maupun obat sintesis atau konvensional. Ya, seperti sudah beredar di pasaran. Misalnya obat untuk dislipidemi, obat hipertensi, nah, seperti amlodipin, golongan statin, simvastatin, dan lain-lain. Obat untuk kalau bahan alam itu ada kategorinya ya, ada kategori jamu, obat herbal terstandar, sama fitofarmaka. Nah, kalau untuk kategori jamu di sini dia berdasarkan pengalaman empiris ya, dengan lihat-lihat bukti dari tetap berbasis evidence medicine. Nah, sedangkan kalau sudah OHT, obat herbal terstandar, bahan alamnya maupun baik ekstrak maupun bahan bakunya itu sudah terstandarisasi dan dia juga sudah dilakukan pengujian ke hewan uji. Nah, kalau sudah fitofarmaka, maka dia diuji ke manusia. Nah, nanti kita akan lebih membahas ke sana. Nah, untuk perkembangannya di sini ada uji in silico, semakin berkembang teknologi. Nah, ini uji in silico. Siapa tahu nanti kalian ada yang tertarik ya untuk salah satu uji di sini. Kalau yang tertarik pengujian di lab misalnya. Nah, untuk in silico sendiri di sini akan mempelajari hubungan struktur aktivitas kuantitatif, model molekul, dan juga menganalisis ya sebagai analisis software di suatu komputer ataupun laptop. Jadi lebih mendalami biomolekuler atau docking ya, tetapi menggunakan perangkat lunak. Kemudian uji in vitro. Nah, uji in vitro di sini kita melakukan eksperimen di lab. Nah, misalnya kita mau menguji untuk anti dislipidemi. Dislipidemi tadi kan eh, golongan obatnya banyak ya. Salah satunya golongan statin. Nah, golongan statin di sini kan mekanisme aksinya menghambat enzim HMG-CoA reduktase. Nah, ada suatu kit kita uji dan juga ada obat inovator, misalnya atorvastatin. Nah, atorvastatinnya diuji, ekstrak herbal yang akan kita ujikan juga diuji. Kemudian dari ekstrak herbalnya tadi markernya apa? Misalnya temulawak, markernya salah satunya kurkumin. Nah, kurkuminnya juga kita uji. Nah, kemudian kita bandingkan hasilnya. Oh, ternyata kurkumin lebih bagus nih daripada obat inovator. Ini misalnya. Nah, pengujian untuk obat uji in vitro itu bisa ke organ yang sudah diisolasi, kultur sel, atau juga ke mikroba, misalnya suatu bakteri. Terus kemudian tahap berikutnya yaitu uji in vivo. Uji in vivo di sini yaitu melakukan uji
pada hewan uji, yaitu atau kita sebut uji praklinik. Nah, uji praklinik di sini bisa dilakukan pada tikus, pada mencit, pada burung, ayam, dan lain-lainnya ya, banyak hewan yang. Nah, tapi jangan lupa kita juga perlu menyertakan surat kelayakan etik ke komisi etik ya. Jadi kita cari institusi yang sudah punya komisi etik. Nah, kita ajukan proposal kita, biasanya institusi masing-masing punya formatnya ya. Nah, nanti ini di ACC nih untuk penelitian ini, misalnya saja tadi untuk dislipidemi. Dislipideminya, profil lipidnya yang akan kita uji apa nih? Apakah keempatnya, apakah HDL, LDL, trigliserid total, dan kolesterol total semuanya, ataukah mungkin diambil dua dulu, misalnya diambil kadar kolesterol total dan trigliseridnya, atau mungkin keempat-empatnya. Nah, si hewan uji ini kita buat menjadi supaya kadar kolesterolnya tinggi dulu. Nah, kita mau pakai apa nih? Apakah memakai obat ya? Efek sampingnya salah satunya PTU, propiltiurasil itu kan meningkatkan kadar kolesterol ya. Jadi bisa pakai itu atau misalnya kita kayak kuning telur. Jadi setiap hari hewan uji tadi, misal kita pakai mencit atau tiskus, kita kasih makan kuning telur ya, lemaknya diperbanyak. Misalnya kita kasih makan selama 2 minggu kah, atau selama 1 bulan. Jadi kita kondisikan terlebih dahulu si hewan uji, baru kemudian kita beri perlakuan. Nah, perlakuannya tadi obat inovator, misalnya tadi golongan statin, simvastatin atau atorvastatin. Kemudian ekstrak herbal yang akan kita ujikan. Terus untuk markernya apakah mau diujikan apa tidak. Nah, jadi kita apa? Ya mungkin ternyata tadi markernya bagus. Nah, juga bisa kita bandingkan juga atau kelompok 4 nah pakai placebo. Placebo itu ekstrak herbal tadi tetapi tanpa bahan aktif ya, berarti misalnya ekstrak temulawak. Nah, berarti di situ adalah bahan-bahan tambahannya. Jadi ekstrak temulawak kan tidak hanya temulawak saja, tetapi di situ kan ada bahan tambahannya, misalnya maltodextrin dan lain-lain. Nah, tujuannya in vivo di sini adalah untuk membuktikan, mengklaim obat tersebut benar nggak sih dia berkhasiat untuk tadi anti dislipidemi, untuk anti diabetes. Benar nggak sih dia untuk anti hipertensi. Ternyata in vitronya terbukti nih, terus in vivonya terbukti. Kita lanjut ke uji toksisitas, kemudian lanjut ke uji klinis. Nah, uji toksisitas di sini masih praklinik ya, masih ke hewan uji, ada uji khas dan tak khas. Pertemuan sebelumnya sudah saya bahas banyak ya untuk uji toksisitas. Nah, tak khas itu ada akut, subkronis, dan juga kronis. Nah, kalau waktunya pendek, kita ingin mengetahui efek yang dalam jangka waktu yang cepat. Nah, misalnya akut ya, kita pakai panduan OECD yang 14 hari atau 2 minggu. Nah, terus kita cek ya profil lipid, kadar gula itu darah lengkapnya, kadar totalnya itu spray dan posnya itu apakah berubah atau tidak dengan adanya ekstrak herbal yang kita berikan tadi. Jadi fungsi ginjalnya kita cek juga, misalnya fluid urea nitrogennya. Fungsi hatinya kita cek juga, misalnya SGPT, SGWT-nya. Nah, itu dibandingkan pre dan postnya. Nah, kemudian uji khas kemarin juga sudah saya bahas ya, di situ ada mutagenik. Nah, ekstrak ini menyebabkan mutasi nggak sih? Tetapi waktunya memang lama ya. Jadi sama dengan kurang lebih uji kronis, bahkan lebih lama. Terus kemudian teratogenik. Nah, ya ini aman nggak sih untuk janin? Apakah masuk kategori mana? Kategori A, K, B, C, D, ataukah E? Aman tidak untuk janin termasuk ibunya? Nah, karena kan nanti takutnya menyebabkan kecacatan. Jadi kita uji ke hewan uji terkait dengan teratogeniknya. Terus juga dengan reproduksinya. Nah, dia mempengaruhi reproduksi enggak? Misalnya mengurangi jumlah sperma dan lain-lain. Terus juga uji karsinogenik. Ternyata semakin lama kalau dipakai terus-menerus dan dengan jumlah dosis yang semakin meningkat dan sekian, ternyata dia punya efek sampingnya ke kanker. Nah, itu perlu kita lakukan uji toksisitas. Nah, tujuan apa? Tujuannya itu kita tahu aman nggak sih obat ini, menyebabkan mutasi enggak,
mutagenesis enggak, menyebabkan teratogenik enggak, aman enggak untuk janinnya. Nah, itu kita perlu dilakukan uji toksisitas. Nah, ini untuk uji prakliniknya ya, jadi yaitu dilakukan uji farmakodinamiknya dan juga kita bisa mempertimbangkan uji farmakokinetiknya yaitu terkait dengan absorpsinya, distribusinya, metabolismenya dan juga eliminasinya. Nah, untuk farmakodinamiknya kita pengen tahu tadi khasiat atau aktivitas dari suatu obat yang kita ujikan. Nah, dirancang. Misalnya kita menguji obat tradisional. Nah, toksisitas kita pengen tahu terkait keamanannya. Nah, sudah diatur di Badan POM nomor 7 tahun 2014. Itu terkait uji toksisitas. Nah, ini contohnya kemarin sudah saya share ke kalian ya. Nanti akan dipresentasikan lebih lanjut oleh kelompok yang mendapatkan ini ya artikel ini. Nah, nanti kita akan membahas di sini yaitu uji efektivitas anti diabetes ekstrak etanol kulit buah manggis 4. Yang ini hewan ujinya memakai tikus putih yang diinduksi aloksan. Nah, aloksannya dibuat supaya menjadi diabetes terlebih dahulu. Kita langsung ke kesimpulan, ternyata kesimpulannya dia punya aktivitas memperbaiki kerusakan sel-sel beta pankreas pada tikus putih. Nah, ini dibagi menjadi 5 kelompok ya. Ada yang mendapat kontrol positif pakai glibenclamid, kemudian dosisnya ada dosis pertama 150, ada dosis kedua yaitu 300. Nah, dicek pada hari ke-0, 7, dan ke-14. Nah, nanti lebih lanjut akan dipresentasikan oleh teman kalian. Nah, ini tadi sudah saya bahas juga kemarin untuk uji toksisitas. Nah, kalau khas di sini juga ada BSLT ya, kemarin juga sudah saya bahas, yaitu menguji larva udang. Nah, kalau toksisitas nanti kita bisa menghitung ya, lethal dosis 50-nya. Jadi berapa dosis tadi, 50% yang bisa membunuh hewan uji. Nah, semakin tinggi dosisnya, maka dia akan semakin aman. Semakin kecil, maka dia akan semakin toksik. Kita bisa tahu nilai LD50-nya. Nah, sekarang kita ke uji klinik. Nah, uji klinik dibagi menjadi beberapa fase ya. Ada fase 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk fase 1, kita melakukannya pada subjek sehat, sukarelawan sehat. Nah, kita ambil tuh ya pasien subjek yang sesuai dengan kriteria inklusi kita, yang tidak sesuai kita exclude. Misalnya yang dieksklusi adalah pasien yang mempunyai penyakit komorbid ya, penyakit penyerta, misalnya terkait gangguan pencernaan, ginjal, dan lain-lainnya yang nanti bisa mempengaruhi hasil atau pasien yang memang mengkonsumsi obat terus-menerus. Nah, misalnya karena kondisi alergi dan lain-lain. Atau juga TB, HIV, AIDS dan lain-lain. Nah, itu tidak boleh kita pakai gitu. Nah, di sini harus benar-benar sehat. Kita cek pemeriksaan fisiknya, kita screening dulu. Nah, jadi dicek dulu itu profil darah lengkapnya, kemudian fungsi ginjalnya sehat enggak, normal enggak. Terus kemudian kita cek juga fungsi hatinya normal atau tidaknya. Terus kemudian kita berikan dosis obat, misalnya kita mau membagi 2 dosis nih atau 3 dosis menjadi 3 kelompok. Nah, aman nggak dengan 3 dosis tadi? Oh, ternyata aman. Terus sukarelawan sehat. Tapi misalnya kita menentukan nih, mendapatkan hasil nih, kok secara statistik ini signifikan, ada penurunan ke trombositnya, ini misalnya. Tapi kita cek secara klinis, ternyata dia masih dalam rentang normal. Nah, jadi kita selama 1 bulan, ya 30 hari. Nah, berarti kemungkinan semakin lama akan memengaruhi trombositnya, tetapi di sini pengaruhnya adalah efeknya sangat lambat. Jadi sebenarnya secara klinis tidak bermakna, tidak signifikan, walaupun memang secara statistik signifikan. Jadi kita mengeceknya harus 2 ya, cara statistiknya dan juga cara klinisnya. Nah, setelah kita menguji fase 1, selanjutnya kita adalah menguji fase 2.
Fase 2 ini kita sudah menguji ke pasien yang sudah sakit. Nah, anggap saja karena tadi kita sudah membahas terkait dengan dislipidemi, nah, kita misalnya mencari pasien yang dislipidemi. Nah, kita mencarinya seperti apa nih? Apakah yang profil lipidnya, yang kadar kolesterol totalnya saja yang tinggi, ataukah trigliseridnya tinggi, atau semuanya tidak normal? Jadi LDL, trigliserid, kadar kolesterol totalnya itu semuanya di atas normal dan HDL-nya di bawah normal. Kalau LDL itu HDL kebalikannya ya, jadi semakin tinggi semakin tinggi. Nah, kemudian dibandingkan dengan placebo. Nah, kita perlu perhatikan juga karena kita memakainya placebo bukan bahan aktifnya. Orang yang akan kita jaring sebagai subjek uji kita itu kadar kolesterol totalnya atau profil lipid yang tidak normal jangan yang terlalu tinggi, misalnya 300 tuh, seperti itu. Jadi harapannya tanpa obat pun pasien tidak, maksudnya masih disetujui lah untuk komisi etik dan pasien juga dengan pola gaya hidup maupun olahraga, pola makan, nah itu masih bisa tanpa farmakologi, tanpa obat. Jadi misalnya yang fase klinik fase 2, kita membagi pasien ada anggap saja 3 kelompok. Misalnya kelompok 1 pakai placebo, kelompok 2 pakai ekstrak bahan herbal yang kita ujikan, dan kelompok 3 misalnya pasien tidak memakai apa-apa tetapi disuruh terapi non farmakologi yaitu pola gaya hidup terkait dengan aktivitas fisiknya dan juga diet lemak ya. Nah, pasiennya dalam jumlah yang terbatas ya. Nah, kemudian selain kita tahu efektivitasnya di fase 2 ini, nah nanti kita juga akan tahu keamanannya. Pre dan postnya kita uji. Misalnya durasi pemberian obatnya, misalnya selama 1 bulan atau misalnya 2 bulan. Jadi selama itu pasien sama sekali tidak boleh mengkonsumsi obat apapun ya. Obat yang boleh dikonsumsi pasien adalah hanya obat yang kita ujikan, yang kita berikan. Nah, terus kemudian metode apa yang kita pakai? Nah, kalau obatnya sama, misalnya sama-sama bentuknya tablet, sama-sama kapsul, sama-sama cair. Nah, itu bisa double blind atau juga single blind. Jadi peneliti maupun si pasien tidak tahu nih yang diberikan tadi apakah inovator ya, misalnya apakah placebo ataukah misalnya obat ekstrak uji. Nah, kemudian fase 3. Fase 3 kurang lebih sama dengan fase 2, tetapi dia sudah dibandingkan dengan obat inovator. Nah, karena tadi dislipidemi, obat inovatornya di sini itu untuk first choice-nya golongan statin, misalnya kita pakai simvastatin. Nah, berarti kelompok pertama pakai simvastatin. Kelompok kedua memakai produk herbal uji yang akan kita ujikan. Kelompok ketiga, nah misalnya memakai kombinasi antara obat inovator dengan obat herbal untuk memakai placebo. Nah, ada placebo kita juga perlu mempertimbangkan supaya kadar kolesterol total, profil lipidnya yang kita ambil tadi itu jangan terlalu tinggi. Kan kita juga tidak tahu obat herbal yang kita ujikan tadi berefek atau tidaknya. Oleh karena itu, jadi jangan terlalu tinggi. Nah, setelah misalnya fase 1 tadi aman nih, terus fase 2 juga efektif dan juga aman. Fase 3 juga demikian. Dia efektif ya, jadi dia berkhasiat bisa menurunkan kadar kolesterol totalnya sekian persen, trigliserid totalnya sekian persen, dan juga bisa untuk LDL-nya sekian persen. Nah, itu ternyata dia efektivitas di sana. Selain itu kita juga mengecek keamanannya tadi dari darah lengkapnya, fungsi hati, fungsi ginjalnya, dan lain-lain. Nah, setelah itu obat kemudian beredar di pasaran. Nah, di pasaran nanti kan ada pelaporan terkait monitoring efek samping obat atau post marketing surveillance. Jadi baik efek samping yang jarang atau lambat timbulnya. Nah, nanti kan ada pelaporan. Nah, sehingga di situ
ada namanya post marketing surveillance, yaitu saat benar-benar obat beredar di pasaran. Tadi kan ada metode yang saat kita memberikan obat tadi single blend dan double blend. Nah, tapi saat bentuk sediaannya itu berbeda, misalnya tadi obat inovator golongan 1 yang kita ujikan itu bentuknya tablet, tetapi obat herbal ujinya ternyata kita ujikan adalah saset cair dalam bentuk saset. Nah, berarti mau nggak mau open label ya kita tahu, tetapi bukan berarti kita langsung ngasih si A dapat ini, si B ini. Nah, kita juga mengambil sampelnya itu perlu melakukan sampling ya. Jadi di sampling, kita melakukan acak samplingnya. Nah, itu tetap dilakukan sampling di suatu Excel. Nah, kita hitung misalnya tadi ada berapa, apakah ada 100, 50, 50. Nah, itu dicek ya. Dicek kemudian diberikan masing-masing produk uji. Oke, next contoh penerapannya. Nah, ini salah satu penelitian uji klinik kombinasi. Jadi ini sudah dibuat menjadi produk ya. Nah, produk ini berisi kombinasi ekstrak daun sambung nyawa dan juga rimpang temulawak untuk anti dislipidemi. Nah, hasil penelitian ini itu menunjukkan, jadi di sini pasien dibagi menjadi 2 kelompok. Pasien yang mendapatkan produk herbal dan pasien yang mendapatkan obat inovator atau pembanding. Nah, di sini untuk inovatornya atau pembanding memakai simvastatin. Nah, kemudian ini diujinya selama 30 hari durasinya atau selama 1 bulan. Nah, kemudian dicek ya. Jadi, nah di sini secara open label karena simvastatinnya bentuk tablet, sedangkan yang produk herbalnya tadi bentuknya cair, yaitu dalam kemasan saset. Nah, kemudian tadi ya, sebelum diberikan obat yang kita ujikan, dicek dulu, screening dulu pasiennya, masuk inklusi enggak, ternyata pasiennya ada misalnya hamil atau promil baru bencana, ternyata menyusui, ternyata punya penyakit pencernaan dan lain-lain. Nah, itu kan kita menentukan dulu kriteria inklusi dan eksklusinya. Nah, setelah terjaring misalnya dari 150 terjaring 100. Nah, ini misal. Terus ternyata profil lipidnya seperti apa? Oh, ternyata saat tes kit dia tidak normal karena habis makan kambing ini misal. Tapi kemudian saat kita ambil darahnya di lab ya, jadi kita ambil di lab terakreditasi, kalaupun tidak kita bandingkan ya, jadi divalidasi dengan lab terakreditasi. Nah, oh ternyata normal. Nah, itu nanti bisa masuk juga. Jadi terus perjalanan waktu pasien tadi ternyata ada yang drop out. Nah, padahal tadi kita sudah merencanakan minimal pasien sekian. Nah, jadi alangkah baiknya dilebihkan supaya kalau ada tadi misalnya drop out. Nah, misalnya pasien males lah mengkonsumsi obat selama 1 bulan. Nah, atau dia ada keluhan lain yang karena kan selama 1 bulan tadi dia nggak boleh minum obat apapun selain obat yang kita ujikan. Aku lagi sakit ini, nah misalnya nggak mau lah kalau nggak boleh minum obat yang lain, nah misalnya atau alasan-alasan lain. Padahal sebenarnya kan kita sudah di awal itu kita memberikan info consent ya. Jadi pasien tanda tangan bahwa dia bersedia sebagai subjek penelitian kita. Nah, hasilnya di sini efeknya lebih tinggi pada kadar trigliserid total daripada LDL dan juga kolesterol total. HDL juga ada efek ya, tetapi yang paling tinggi adalah efek di trigliserid dan HDL. Nah, itu salah satu. Nah, ini kemarin juga sudah saya bagikan ke kelompok itu ya kalian. Nah, nanti akan dipresentasikan lebih lanjut oleh kelompok yang mendapatkan artikel ini. Nah, nanti setelah presentasi dan diskusi, nanti kita lanjut ke kuisis. Nah, kuisis. Nah, nanti saya share linknya, kalian bisa mengerjakan. Terus juga jangan lupa presensi ya, presensi dari link yang saya share tadi, kalian bisa mengisi presensinya, jangan lupa untuk diisi. Oke,
untuk pengantar dari saya itu dulu. Nah, nanti setelah kalian presentasi, nah nanti saya akan memberikan masukan dan memberikan tambahan terkait dengan uji praklinik maupun uji klinik. Nah, sebelum mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Di sini Bu, mau bertanya. Ya, silahkan Mbak Jenny. Ibu, bertanya Bu, apa perbedaan uji klinik fase 2 dan 3 Ibu? Terima kasih. Oke, jadi untuk uji klinik fase 2 dan 3, tadi sudah saya sampaikan juga, untuk fase 2, dia pakai pembandingnya placebo, jumlah pasiennya lebih terbatas. Sedangkan kalau fase 3, jumlah pasiennya lebih banyak, tetapi dia sudah dibandingkan dengan obat inovator. Keduanya menguji efektivitasnya dan juga menguji keamanannya. Sudah jelas ya Mbak Jenny? Oke, yang lain? Ya, Bu. Terima kasih. Yang lainnya? Bu izin bertanya. Silakan Mbak. Bu, kalau untuk memilih hewan uji untuk praklinik itu sebenarnya ada syaratnya nggak sih Bu? Cara kita menentukannya itu? Itu aja Iya. sih Bu, terima kasih. Sama-sama. Jadi ada ya. Jadi misalnya untuk tadi dislipidemi. Nah, itu kita kan tujuan mekanisme aksinya misalnya tadi ke statin atau kalau enggak prakliniknya efektivitas. Nah, kita kan pengen ngambil darah nih. Nah, tadi bisa tikus, bisa kelinci, bisa mencit. Nah, kita ambil darahnya mereka. Nah, dibandingkan untuk tahu eh, darah lengkapnya seperti apa, fungsi ginjal, fungsi hatinya. Nah, itu ada ketentuannya. Jadi tergantung tujuan penelitian kita ke mana. Nah, kalau misalnya tadi kok prakliniknya toksisitas, misalnya teratogenik, nah kita berarti harus membuat hewan uji tadi gunting. Terus atau misalnya efektivitasnya untuk anti hipertensi. Nah, kita cek dulu, berarti kan kita harus tahu tingginya tekanan darah. Nah, kita cari-cari. Nah, ternyata semua hewan uji bisa. Nah, ayam pun bisa misalnya. Nah, ayamnya dibuat kayak misalnya tadi kalau misalnya untuk kolesterol total, nah dia dibuat menjadi kadar kolesterol totalnya tinggi. Seperti itu. Jadi, eh, tapi sebagian besar memang memakainya tikus atau mencit karena anatomi fisiologinya itu mirip dengan manusia. Tuh. Ada lagi sebelum dilanjutkan presentasi? Berarti ujinya itu Bu, apa disesuaikan dosisnya juga disesuaikan Bu sama hewan ujinya Ya, Bu. disesuaikan. Nah, nanti setelah uji praklinik baru kita konversi ke dosis manusia. Nah, dikonversi dari hewan uji ke manusia. Nah, nanti ada konversinya. Disesuaikan dosisnya ke hewan uji. Berarti, baik, kalau tidak ada, saya akhiri dulu untuk pertemuan saya. Kemudian nanti dilanjutkan presentasi masing-masing kelompok ya, kemudian baru lanjut post-test. Demikian untuk materi dari saya. Terima kasih. Nah, nanti kita lanjut presentasi dari masing-masing kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, saya lip sync dulu.